Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Uji, Pak Adituna Yusuf, Meski. Yang saya hormati Pak Ali Mentor, Pak Ghazali sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya hadir. Dan khususnya serta Pak Abu Ghani, Mas Sekretariat. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas kekuatan yang jadi memberikan insyaallah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan ujian evaluasi aktualisasi pada akhir pembangunan diklat ini. Namun sebelumnya tentunya dilakukan kita mulai dengan doa dalam pelaksanaannya. Saya mohon tidak memintakan komentar ini kan saya tahu apa yang ada ahli ibadahnya. Kita mohon izin Bapak bisa memimpin doanya Pak. Silakan Pak. Masih Pak Ghazali. Baik, pada proses ini tentu akan diawali oleh peserta kita akan menyampaikan laporan aktualisasinya dengan judul optimisasi alumni sistem sebagai standarisasi dan pencegahan kedaruratan pasien alumni di ruangan VIP RWS Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya dilihatkan penguatan dari Pak Mentor dan waktu sisanya juga dimanfaatkan kepada Pak Uji. Baik, untuk peserta satu kita persilahkan kepada Pak Abu Ghani menyampaikan laporannya dengan jangka waktu 10 menit. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Adituna Yusuf, SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTNM selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Ghazali SKM selaku mentor. Di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan laporan aktualisasi dengan isu belum adanya standarisasi penilaian pencegahan pasien kegawatan di ruangan rawat inap dengan gagasan optimalisasi early warning system sebagai standarisasi pencegahan kegawat daruratan pasien rawat inap di ruangan VIP Edelweiss Rumah Sakit Bunda Palu. Dengan tujuan yang pertama, adanya IWS dapat menjadi standarisasi kegawatan. Yang kedua, adanya IWS dapat mencegah terjadinya kegawatan pada pasien. Yang ketiga, adanya IWS dapat mempermudah pelaksanaan pelayanan keperawatan. Dengan manfaat aktualisasi bagi pemerintah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan misi pertama dan misi ke-8 Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua, bagi rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan mempertahankan nilai-nilai organisasi Rumah Sakit Bunda Palu. Yang ketiga, bagi perawat meningkatkan kualitas dalam memberikan asuhan keperawatan. Bagi masyarakat terciptanya pelayanan publik yang optimal dan terpercaya bagi masyarakat. Dan bagi penulis melaksanakan tugas dan peran secara profesional sebagai pelayan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Di aktualisasi ini saya melakukan 4 kegiatan dengan 15 tahapan kegiatan. Dengan kegiatan pertama melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi
dengan tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan yang saya lakukan pada tanggal 24 Juni 2022 dengan output hasil adanya dokumen rancangan aktualisasi dengan menerapkan nilai-nilai dasar akuntabel, kompeten, dan adaptif. Di tahapan kedua yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan output hasil adanya catatan saran dan arahan dari mentor dengan menerapkan nilai-nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan kepala ruangan dan teman sejawat dengan output hasil adanya catatan saran dan arahan dari kepala ruangan dengan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, kolaboratif. Tahapan yang keempat yaitu meminta persetujuan mentor dan kepala ruangan dengan output hasil adanya dokumen persetujuan dari mentor dan kepala ruangan dengan menerapkan nilai harmonis, akuntabel, dan kolaboratif. Di kegiatan yang kedua yaitu saya melakukan menyusun standar prosedur operasional dan mendesain form IBS dengan tahapan yang pertama yaitu mencari referensi bahan dengan output hasil terkumpulnya form dan SPO IBS dari rumah sakit yang telah melaksanakan penilaian IBS dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Tahapan yang kedua yaitu melakukan penyusunan SPO dan desain form IBS dengan output hasil tersedianya soft file SPO dan desain form dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak SPO dan form IBS dengan output hasil tersedianya hard copy SPO dan form IBS dengan menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Tahapan yang keempat yaitu membuat dan mencetak barcode QR dan link SPO form IBS dengan output hasil tersedianya barcode dan link yang bisa diakses oleh teman sejawat dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, loyal, dan adaptif. Di kegiatan yang ketiga saya melakukan sosialisasi dan demonstrasi serta pemberian video edukasi penerapan IBS dengan tahapan yang pertama menyiapkan materi sosialisasi demonstrasi, video edukasi, serta kuesioner pengetahuan IBS dengan output hasil tersedianya lembar balik edukasi, video edukasi, dan kuesioner pengetahuan dengan menerapkan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Tahapan yang kedua yaitu saya memberikan pretest pemahaman terhadap IBS dengan output hasil terkumpulnya scoring hasil pretest dan daftar hadir dari peserta yang mengikuti pretest dengan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Di tahapan yang ketiga yaitu saya melaksanakan sosialisasi, demonstrasi, dan pemberian video edukasi kepada teman sejawat di ruangan dengan output hasil tersedianya link video edukasi dan daftar hadir dari peserta dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Di tahapan yang keempat yaitu saya memberikan post test dan menganalisis pemahaman perawat dengan output hasil terkumpulnya daftar hadir dan analisis post test dengan menerapkan nilai dasar ASN, akuntabel, adaptif, dan loyal. Tahapan yang keempat saya melakukan evaluasi dan monitoring penerapan IBS oleh perawat dengan kegiatan yang pertama yaitu melakukan monitoring kepada perawat mengenai implementasi IBS kepada pasien dengan output terkumpulnya lembar IBS hasil monitoring dengan menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu membuat laporan hasil evaluasi dengan output hasil tersusunnya laporan hasil evaluasi dengan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Di tahapan yang terakhir saya menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor dengan output hasil terlaksananya kegiatan dengan menerapkan nilai dasar akuntabel, adaptif, harmonis, dan loyal. Adapun capaian dan pemanfaatan aktualisasi yang telah saya lakukan, sebelumnya hanya terdapat grafik pengukuran TTV tanpa algoritma tindakan. Di aktualisasi saya ini saya berhasil membuat form IBS yang mampu menilai kondisi pasien dan memudahkan perawat untuk melakukan tindakan lanjutan. Yang kedua, sebelumnya hanya terdapat buku SPO pengukuran TTV
di aktualisasi saya ini saya membuat QR barcode dan link SPO yang bisa diakses oleh teman sejawat. Yang ketiga, output hasil yaitu pengetahuan kurang sebelum dilakukan sosialisasi dengan rata-rata 13,31. Namun setelah dilakukan sosialisasi dan demonstrasi, pengetahuan meningkat dengan rata-rata 17,69. Capaian yang keempat yaitu belum terdapat media edukasi berbasis digital. Dengan aktualisasi saya ini, saya telah berhasil membuat media edukasi berbasis digital dengan channel YouTube yang telah berhasil ditonton sebanyak 113 penonton. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu akan melakukan monitoring IBS kepada pasien secara berkelanjutan dan telah mendapat persetujuan dari mentor. Dan yang kedua, saya telah membuat video edukasi berbasis digital dengan di-upload di YouTube untuk membantu meningkatkan pengetahuan perawat maupun masyarakat yang membutuhkan ilmu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Ghani. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Ghazali SKM untuk memberikan dukungan atau penguatan atau Pak itu memberikan penjelasan apa yang telah dilakukan oleh Pak Abdul Ghani. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi telah dipaparkan oleh kami dari Rumah Sakit Data mengenai rancangan aktualisasi sebelumnya. Sekarang ini penerapan pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya, di mana anak kami ini sudah melaksanakan pelaksanaan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan penekanan saya, nilai-nilai dasar ASN yang sudah didapatkan di sini untuk melaksanakan kegiatan perawatan asal keperawatan di ruangan Edelweiss Rumah Sakit Data. Saya perkenalkan juga bahwa ruangan Edelweiss ini ruangan VIP, di mana ruangan tersebut melayani merawat semua jenis penyakit dan semua tingkat usia untuk VIP. Untuk informasi kemarin kalau nggak salah Pak Haris kepala BPBD kemarin yang meninggal di ruangan ini hari ini masuknya sore, pagi meninggal Pak ya. Karena sampai pagi lihat ada ramai kenapa di sana, ternyata ada pejabat, ternyata Pak kepala badan maksudnya dengan penyakit diagnosa indikasi Pak ya, misalnya kemarin rekan-rekan medisnya itu. Jadi disitulah Pak Ghani sudah menerapkan apa yang sudah direncanakan, walaupun di luar sebelum laksar ini. Apalagi setelah mengikuti laksar, saya selaku atasan langsung dari Pak Ghani dan perawat-perawat di Undata, karena saya menangani sekitar 500 tenaga perawat, karena seksi perawat kebidanan khusus menangani tenaganya saja. Untuk ruangan-ruangan fasilitas ada yang sudah sendiri. Jadi saya selalu menyampaikan kepada semua tenaga-tenaga perawat yang ada, tenaga perawat dan bidan di Rumah Sakit Undata, supaya harus menekankan penegasan nilai-nilai dasar. Karena yang kita rawat bukan ternak, bukan apa, berbagai macam keluhan, bermacam-macam respon, baik sedih, marah dan lain-lain. Dengan harapan kita semua pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Undata akan sembuh dengan baik. Jadi itu gambaran dari kami dan selaku mentor, dan berikan dukungan penuh kepada Abdul Ghani sudah bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin di pelaksanaan laksar dan di tempat-tempat Rumah Sakit Undata setiap harinya. Sekian, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ghazali sekarang. Tentunya dari apa yang dilakukan oleh Pak Ghazali, Bapak harus sudah penjelasan diikuti dan itu dilaksanakan Pak. Itu ada hasilnya. Kasih Pak Ghazali. Akhirnya kami persilakan Pak untuk mengungkapkan waktu
Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya Pak Bos, orang kami, teman-teman kami, Pak Dr. Abdul Wahab Amai, APDMM, dan kami hormati Pak Mentor, Pak Ghazali. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan bimbingannya kepada peserta selama pelaksanaan aktualisasi. Pak Abdul Ghani Mas, SKMS yang kami banggakan. Siap Pak Ghani. Alhamdulillah sehat Pak. Mohon izin Pak Coach dan Pak Mentor. Yang pertama ini saya tanya 4 kegiatan dan 15 tahapan kegiatan terlaksana semua Pak. Alhamdulillah terlaksana semua 100%. Ada kendala dalam pelaksanaan aktualisasi? Kendala dalam aktualisasi sebenarnya monitoring yang saya lakukan itu tidak harus dilihat terus karena kan kita jadwal di ruangan itu bersih. Jadi kembali ke perawat masing-masing, mereka bertanggung jawab untuk mengisi evaluasi for UPS yang telah dilakukan. Kemudian Pak Abdul Ghani, tujuan pelaksanaan laksar ini kan untuk mengukur bagaimana pemahaman peserta terhadap penerapan nilai-nilai berakhlak. Iya. Saya minta tolong jelaskan 3 nilai yang paling dominan, yang paling sering Pak Abdul Ghani laksanakan dalam pelaksanaan aktualisasi. Terima kasih Pak. Yang pertama sebagai perawat seharusnya kita harus melakukan berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena yang kita hadapi itu pasien, bukan orang yang sehat, orang yang sakit. Jadi kita harus mengucapkan kata yang ramah, yang sopan, yang santun, sehingga pelayanan kepada pasien itu bisa maksimal dan pasien juga merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kedua yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kalau di ruangan kita dibagi per pasien, misal perawat A, perawat B harus bertanggung jawab kepada pasien ini dengan diagnosa ini. Maka kita sebagai perawat harus mengerjakan rencana-rencana yang akan dilakukan pada shift tersebut. Selanjutnya nilai kompeten. Jadi kita harus juga punya apa ya? Kita harus belajar terus. Kita harus belajar terus untuk tahu. Jadi misalnya hari ini saya mendapatkan pasien dengan diagnosa sirosis hepatik. Di hari esoknya saya harus mendapatkan pasien dengan diagnosa DBD. Maka dari itu sebelum saya mendapat pasien tersebut, saya harus mengulang lagi, saya harus belajar kembali lagi supaya ketika diskusi dengan dokter atau teman sejawat lainnya, apoteker, saya bisa menyampaikan kondisi pasien yang telah saya observasi selama jaga saya. Terima kasih Pak. Kemudian untuk capaian dan pemanfaatan aktualisasi di bab 1 disampaikan bahwa pemanfaatannya ada 4 ya. Iya Pak. Bagi pemerintah, rumah sakit, Ada 5 Pak. masyarakat yang penulis. Pertanyaan kami, apakah manfaat ini setelah adanya aktualisasi bisa dirasakan secara langsung oleh kelima penerima manfaat ini? Alhamdulillah Pak sudah dirasakan secara langsung. Maka dari itu dari kemanfaatan yang pertama itu yang telah berhasil membuat form UPS itu bisa membantu perawat dalam melakukan pelayanan asuhan keperawatan dan juga membantu pasien. Jadi pasien dan keluarga jadi dia tahu saya harus diobservasi berapa jam, saya harus melihat kondisi saya kepada perawat itu berapa jam. Jadi kami setelah melakukan pengukuran TTV itu kami sampaikan kepada keluarga pasien dan pasien, Bapak saya akan datang kembali untuk melakukan monitoring per 2 jam atau per 1 jam atau per 8 jam untuk menilai kondisi Bapak. Selanjutnya di kemanfaatan kedua membuat SPO dengan QR barcode itu sebenarnya mendukung misi dari pemerintah dan rumah sakit, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan berbasis digital. Jadi mendukung misi pemerintah
misi pertama dan misi ke-8. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan perawat, yaitu berhasil memberikan manfaatan untuk rumah sakit, khususnya di misi pertama rumah sakit. Yang keempat yaitu berhasil membuat media edukasi. Nah, di sini media edukasi ini bermanfaat untuk teman sejawat, perawat, dan masyarakat. Karena dengan media edukasi saya tidak hanya berbagi ilmu di ruangan saya saja, tetapi semua orang bisa menonton di channel YouTube saya dengan adanya video edukasi yang saya update setiap minggunya. Selanjutnya di kesimpulan di poin C, Pak Gani sampaikan pemanfaatan jika melihat di tujuan aktualisasi dan etika penulisan laporan, seharusnya apa yang disampaikan di kesimpulan itu menjawab tujuan. Dari tujuan pemakaian itu kan tujuan aktualisasi rekor. Yang pertama pengajaran di sini dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak dan apa yang kegiatannya telah disampaikan di poin A, B, dan C ya. A, B, dan D. Untuk poin C itu masuk ke pemanfaatan. Baiknya Pak Abdul Ghani menjawab apa yang menjadi tujuan di bab 1. Tujuannya adanya anti working system dapat menjadi standarisasi keuangan. Sampaikan di situ bahwa telah dibuat anti working system yang telah menjadi standarisasi kegawatan bagi pasien. Jika perlu disampaikan dengan datanya yang tadinya belum ada menjadi ada dan telah digunakan. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan ya. Kalau di pemanfaatan sudah bagus, sudah ada capaian dan pemanfaatan aktualisasi. Yang berikut di rencana tindak lanjut. Saya sampaikan kepada Pak Gani, rencana tindak lanjut ini menjadi kontrak kerja Pak Gani kepada Pak Mentor. Jadi kami sebagai pengelola tentu berharap setelah pelaksanaan langsung ini rencana tindak lanjut ini terus tetap dilaksanakan. Ya, kami mohon izin Pak Mentor, dari Pak Mentor nanti memantau atau monitor apa yang sudah menjadi rencana tindak lanjut ini itu tetap dilaksanakan oleh Pak Gani ya. Kami di rumah sakit memang selalu menekankan diri apa yang kita rencanakan harus kita ini harus kita laksanakan di rumah sakit. Setiap ada yang direncanakan itu. Karena ini tentu akan memudahkan komitmen terkait rencana tindak lanjut yang Pak akan sampaikan. Jadi apa yang sudah Pak yang disampaikan itu merupakan kontrak kerja Pak Gani dan Pak Gani. Saat kami akan tahu mana sudah ada jalan tindak lanjut. Kemudian yang terakhir mengenai penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Harapan kami tentunya tidak hanya sampai pelaksanaan rapat, apalagi Pak Gani di rumah sakit, bahwa penerapan dan implementasi nilai-nilai ASN berakhlak itu terus dilaksanakan. Karena semua memiliki nilai-nilai yang positif, apalagi Gani di rumah sakit, sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya di bidang kesehatan. Karena perbaikan saya rasa bisa dikatakan tujuan pertanyaan manfaatnya tinggal di pertanyaan. Saya kira cukup Pak Mentor selamat atas ujian laporan aktualisasi bukan bekas. Terima kasih Pak Gani, Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guna kunci tentunya ada beberapa pemajaman
tentunya berkaitan tujuan walaupun tadi aku sudah sampaikan di Pak Uji kan ditulis lagi untuk pertanakan. Jadi juga kepada Pak Mentor dukungannya kita kawal bersama ini Pak tidak lanjutnya. Saya tahu Pak teman saya Pak Adi ini sangat disiplin kalau dia melakukan tugas dan saya tentunya percaya Pak dengan hasilnya ini memang mengarah ke perbaikan di dalam pelayanan di rumah sakit. Salam untuk Pak Direktur akhir. Bapak masih baru di sini. Saya dua lagi di belakang. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Ardhani. Saya ingatkan juga sebagai coach jangan lupa nilainya beralat keterangan dari sini. Terima kasih, kita akhiri dengan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.